Nanti di spesifiknya Pak Asep lah yang akan menjelaskan. Gitu. Namun demikian, ini memastikan bahwa ya sudah sekian lama yang tidak pernah ada ya untuk OTT dengan menggunakan pemerasan, biasanya suap gitu. Tapi ini merupakan terobosan yang menurut saya justru akan bisa memberikan keberanian kepada masyarakat. Kalau merasa diperas, merasa dipaksa dalam proses pelayanan publik, ini bisa dilaporkan. Jadi saat pejabat yang memiliki kewenangan, kekuasaan, tetapi menyalahgunakan dua hal tersebut, maka masyarakat itu bisa melaporkan ya kepada KPK, kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses penegakan hukum. Terima kasih pimpinan. Menyambung dari yang disampaikan oleh Bapak Ketua, ini agak melompat ya langsung ke yang Mas Sabir dulu. Jadi benar bahwa selama ini kebanyakan, bukan tidak pernah, 12E itu juga ada pernah beberapa kali. Kalau kita melaksanakan penyelidikan yang kemudian setelah menemukan bukti-bukti dilakukan tangkap tangan, itu orang selalu berpikir bahwa ini penyuapan, menggunakan pasal-pasal suap. Di mana penyuapan itu antara pemberi maupun penerima itu sama-sama kita proses. Padahal kebanyakan di lapangan gitu ya, dalam prakteknya si pemohon ini dari masyarakat ataupun dari perusahaan lengkap, ya, sudah melengkapi persyaratan dan lain-lain. Tetapi karena si oknum penyelenggara negara ini menginginkan sesuatu, lalu tetap mempersulitnya, harus menyerahkan atau memberikan sejumlah uang. Ini akan menjadi kemudian salah ketika kita menerapkan pasal suap. Karena mereka sesungguhnya sudah melengkapi dokumen-dokumen, persyaratan dan lain-lain, dan akhirnya kalau kita kenakan suap gitu ya, itu dua-duanya kan harus diproses. Dan ini akan memberikan efek negatif terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pertama, salah penerapan pasal. Yang kedua, menjadi keengganan bagi para pihak nih. Yang sebenarnya mereka kan diperas nih. Saya takut lapor. Kenapa? Karena nanti kan diterapkan pasal suap. Saya jadi tersangka juga gitu kan. Seperti itu. Padahal kalau dengan pasal pemerasan, yang menjadi tersangka adalah pihak yang melakukan pemerasan. Gitu. Ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, mudah-mudahan ini menjadi trigger supaya masyarakat dalam pengurusan ya apapun itu yang merasa sudah melengkapi persyaratan gitu ya, persyaratan yang sudah lengkap dan lain-lain, lalu masih diminta sejumlah uang oleh oknum, segera laporkan. Itu adalah pemerasan. Yang melaporkan tidak akan kena. Seperti itu. Nah, jadi jangan takut nanti kalau saya lapor malah kena penyuapan. Akhirnya saya juga ikut jadi tersangka. Itu seperti itu. Ya, Mas Sabir. Kemudian tadi sudah dijawab sendiri oleh Mas Sabir terkait penggunaan pasal 12B besarnya. Ada penerimaan-penerimaan lain nanti yang tidak bisa para tersangka ini jelaskan dari pendapatan-pendapatan yang sah gitu ya. Sehingga itu bisa masuk ke penerapan pasal itu. Kemudian untuk TPP-nya benar, tapi nanti kita lihat dulu. Ini kan tahap awal nih, harus segera kita dalam waktu 1 kali 24 jam, kita menentukan orang-orang yang ini seperti apa. Itu apakah dia menjadi tersangka, itu kan, atau tidak, seperti itu. Kemudian juga pasal yang dipersangkakannya. Jadi ke depan tentu, seperti tadi disampaikan oleh Mas Sabir, kalau dia uang yang diperoleh dari, yang kita duga dari hasil tindak pidana korupsi ini, lalu dipindahkan, dirubah bentuk, dan lain-lain, dan masuk kualifikasi pasal 3 gitu ya, di TPPU, pasal ini ya nanti tentu kita akan lapis dengan TPPU, gitu. Bisa ini nanti ditetapkan kembali. Kemudian terkait dengan saudara IEG ini, sebagai di dalam jabatannya, sebagai wakil menteri itu ada punya fungsi kontrol. Seharusnya setelah dia tahu bahwa ada proses yang tidak benar di dalam pengurusan K3 ini, sertifikasi K3 ini, dengan kewenangan yang dimilikinya, dia harusnya segera melakukan upaya untuk menghentikan proses-proses pemerasan ini. Tetapi pada kenyataannya justru setelah dia mengetahui kemudian dibiarkan,
bahkan meminta ya, kan ada sejumlah uang, kemudian juga ada motor gitu ya dari sana. Di sanalah fungsi kontrolnya tidak dijalankan, kewenangan yang ada pada dirinya itu tidak dijalankan seperti itu. Mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, saya tambahkan dikit tadi yang kurang ya. Peran daripada GAH tadi ya, pertanyaannya. Ini sebenarnya menggantikan IBM yang bersangkutan itu. Jadi IBM karena ada temuan Inspektorat Jenderal di Kementerian Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa proses K3 itu ada yang disalahgunakan, makanya dia dipindahkan. Itu tapi masih berperan, nah digantikan oleh GAH itu. Tapi apa yang dilakukan hampir sama dengan IBM gitu, dengan tetap memanfaatkan para PJ K3. Itu tambahannya.